Halo, saya Katarina Evangelista Sitorus, kelas 11 IPA 1, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Di dalam termodinamika ada dua istilah penting, yaitu sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Berikut ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika, yaitu memasak air. Peristiwa ini ada hubungannya dengan dua istilah tadi, yaitu sistem dan lingkungan. Pada peristiwa memasak air ini, air di dalam teko bisa disebut sebagai sistem, dan pemanas atau suhu di dapur disebut sebagai lingkungan. Dari peristiwa ini juga kita bisa melihat dengan memanaskan air itu artinya menambahkan kalor ke sistem. Lalu air menjadi matang itu menandakan energi dalam sistem bertambah. Dan yang terakhir, dengan bergeraknya tutup teko itu berarti sistem melakukan usaha. Yang selanjutnya adalah hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika berbunyi bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi di dalamnya. Nah, ini adalah rumus dari hukum satu termodinamika. Rumusnya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan Q adalah kalor dengan satuannya Joule, delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuannya Joule juga, dan W itu adalah usaha dengan satuan Joule. Dalam rumus ini ada beberapa aturan terkait tanda positif dan negatif, di antaranya yaitu Q bernilai positif jika kalor diberikan ke sistem, Q akan bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. W akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha, dan W akan bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Di dalam termodinamika terdapat beberapa proses gas yang terjadi, seperti proses isobarik, proses isokorik, proses isotermik, dan proses adiabatik. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Karena tekanannya tetap, maka nilai P1 sama dengan P2. Grafik isobarik adalah garis horizontal, seperti pada gambar. Garis horizontal tersebut arahnya bisa ke kanan atau ke kiri. Pada gambar ini grafiknya arah ke kanan. Nah, arah ke kanan dinamakan proses pemanasan, sedangkan arah ke kiri dinamakan proses pendinginan. Menurut hukum Boyle-Gay-Lussac, pada proses ini berlaku persamaan P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Rumus hukum satu termodinamikanya yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Untuk menghitung besar usaha yang dilakukan pada proses ini, kita dapat menghitungnya dengan cara seperti berikut.
W sama dengan P dikali delta V, maka W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Atau bisa juga besar usaha yang dilakukan sama dengan luas daerah di bawah grafik. Proses yang kedua adalah proses isoforik. Pada proses ini, sistem tidak mengalami perubahan volume. Maka V1 sama dengan V2. Pada proses isoforik, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Oleh karena itu, sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Berdasarkan hukum Boyle-Galilei-Lusak dan pernyataan V1 sama dengan V2, maka pada proses ini berlaku persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pada proses ini sistem tidak melakukan usaha, maka nilai W sama dengan 0. Dan karena W bernilai 0, maka Q sama dengan delta U. Grafik isoforik adalah garis vertikal. Grafiknya ada pada gambar. Proses yang ketiga adalah proses isotermik. Proses isotermik merupakan proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap, T1 sama dengan T2. Menurut hukum Boyle-Galilei-Lusak, pada proses ini berlaku persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Kemudian, karena suhunya tetap, maka pada proses ini tidak terjadi perubahan energi dalam, atau delta U sama dengan 0. Maka persamaan hukum satu termodinamikanya adalah Q sama dengan W. Untuk usaha pada proses ini, yaitu W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Untuk grafik isotermik, adalah seperti yang ada pada gambar, yaitu garis lengkung. Proses yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Tidak ada pertukaran kalor berarti nilai Q sama dengan 0. Maka pada proses ini berlaku persamaan delta U sama dengan negatif W. Contoh alat yang menggambarkan proses adiabatik adalah termos. Pada proses ini juga berlaku beberapa persamaan seperti P1 dikali V1 sama pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Atau T1 dikali V1 pangkat gamma dikurang 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma dikurang 1. Untuk grafik proses adiabatik seperti pada gambar. Hampir mirip dengan proses isotermik grafik. Yang selanjutnya adalah hukum 2 termodinamika. Ada beberapa bunyi dalam hukum 2 termodinamika ini. Yang pertama, kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas, kecuali ada usaha dari luar. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversibel. Dan yang ketiga adalah tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Berikut ini adalah rumus dari hukum 2 termodinamika, yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, di dalam hukum 2 termodinamika ini juga dikenal dua mesin, yaitu mesin kalor atau mesin panas dan mesin pendingin.
Mesin yang pertama adalah mesin kalor atau mesin panas. Mesin kalor adalah mesin yang berprinsip kerja dengan menyerap kalor dari suatu sumber kalor atau reservoir suhu tinggi, kemudian sebagian energi tersebut digunakan sebagai usaha, dan sisanya akan dibuang ke reservoir suhu rendah dalam bentuk kalor. Berikut ini adalah skema dari mesin kalor. Di situ terlihat bahwa kalor dari reservoir suhu tinggi atau T1 akan masuk ke dalam mesin, kemudian nanti akan dikeluarkan dalam bentuk usaha, dan sisanya akan dibuang ke reservoir suhu rendah dalam bentuk Q2. Di dalam mesin kalor terdapat istilah efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah hasil bagi antara usaha yang dihasilkan sistem dengan kalor yang diserap sistem. Efisiensi dilambangkan dengan eta atau seperti huruf N. Nah, untuk rumus efisiensi yaitu sebagai berikut. Efisiensi real sama dengan W dibagi Q1. Nah, sebelumnya juga dikatakan bahwa W sama dengan Q1 dikurang 2, maka efisiensi real juga dapat kita rumuskan sebagai 1 dikurang Q2 dibagi Q1. Selanjutnya adalah efisiensi ideal. Efisiensi ideal sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1. Mesin yang kedua adalah mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang berprinsip kerja dengan menyerap kalor dari reservoir suhu rendah, kemudian membuangnya ke reservoir suhu tinggi. Dengan catatan, mesin akan bekerja jika diberikan usaha dari luar. Nah, ini adalah skema dari mesin pendingin. Kalor yang berasal dari reservoir suhu rendah atau T2 akan masuk ke dalam mesin, dan ada juga ditambahkan usaha dari luar, maka nanti mesin tersebut akan bekerja dan hasilnya akan berupa kalor yang dikeluarkan menuju ke reservoir suhu tinggi atau T1. Di dalam mesin pendingin ada istilah koefisien performa. Apa itu koefisien performa? Koefisien performa adalah perbandingan kalor yang diserap dengan besarnya usaha yang dibutuhkan. Koefisien performa dapat dilambangkan dengan K atau CP. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Koefisien performa sama dengan Q2 dibagi W, sama dengan Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Atau bisa juga dengan koefisien performa sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan termodinamika. Soal yang pertama, sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui efisiensi sama dengan 75%, efisiensi ini bisa kita ubah menjadi 3/4. Dan untuk T2-nya sama dengan 127 derajat Celcius. Karena satuan suhu adalah Kelvin, maka kita ubah menjadi Kelvin. Maka T2-nya adalah 400 Kelvin. Yang ditanya adalah T1. Mencari T1 adalah sebagai berikut. Dan ditemukan hasilnya adalah T1 sama dengan 1600 Kelvin. Jadi reservoir suhu tinggi mesin tersebut adalah 1600 Kelvin. Soal yang berikutnya. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah, dengan catatan tambahan bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui Q sama dengan minus 200 kal. Q bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari suatu sistem. Nah, untuk kali ini kita ubah menjadi satuannya menjadi Joule dengan cara dikalikan 4,2. Maka nilai Q sama dengan minus 840 Joule. Dan untuk nilai W-nya sama dengan minus 500 Joule. Kenapa W-nya negatif? Karena pada soal dikatakan bahwa
pada sistem dilakukan usaha, maka nilai W negatif. Yang ditanya adalah energi dalam atau delta U. Nah, untuk mencari delta U adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W. Ini minus 840 sama dengan delta U dikurang 500, maka ditemukan hasilnya delta U sama dengan minus 340 Joule. Jadi hasilnya adalah minus 340 Joule. Sekian penjelasan tentang termodinamika dari saya. Terima kasih.